Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Tuhan mengaruniakan segala berkat kepada kami. Bukti nyata bahwa pagi hari ini dapat kami bangun kembali, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan mampukan kami untuk ada dan tinggal di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Setiap peristiwa dalam hidup kita, setiap keadaan itu pasti punya sebuah tujuan. Kita mempercayai bahwa di dalam semua keadaan Tuhan turut bekerja di dalamnya. Cara kerja Tuhan memang tidak dapat kita pahami, kita tidak dapat mengerti. Tetapi meskipun kita tidak pahami, kita tidak mengerti, Allah akan terus bekerja. Dia terlibat di dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Termasuk di dalam segala kesukaran. Betapapun grafik kalau kita mau ukur selama beberapa bulan tahun ini, berapa banyak kesulitan, berapa banyak masalah yang kita hadapi, selalu kita harus mempercayai Tuhan terlibat, ada pula bersama dengan kita. Artinya Tuhan memakai semua keadaan-keadaan itu untuk membuktikan betapa Dia Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup kita. Sekali lagi Tuhan itu punya tujuan atas semua keadaan-keadaan yang dipercayakan kepada kita. Tuhan tidak bermaksud jahat di atas semuanya. Bukankah dalam kitab Yeremia 33 ayat 3, ayat 11 dan seterusnya itu memberikan pernyataan yang lugas kepada kita bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukankah dikonfirmasi kembali dalam kitab Kejadian, apa yang dibuat, apa yang diciptakan, apa yang dibentuk oleh Tuhan, semuanya adalah baik. Perjanjian Baru juga menyatakan Tuhan itu baik hari ini sampai selama-lamanya. Jadi artinya dalam semua keadaan Tuhan turut bekerja. Dan saya mau katakan Tuhan punya tujuan. Lihat kepada Ayub, peristiwa sulit yang dialami. Dalam satu hari anaknya bisa meninggal semua. Dalam satu hari harta bendanya habis. Termasuk sahabat-sahabatnya, termasuk orang yang dikasihi, dicintainya, yaitu istrinya. Tidak ada dukungan yang berarti. Tetapi dalam posisi ini, Ayub diperkenan oleh Tuhan. Lihat saja dalam ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Artinya apa yang dipunyai dahulu melalui peristiwa-peristiwa hidup itu, di mana Tuhan terlibat di dalamnya,
Dan Tuhan punya tujuan di dalam peristiwa itu. Tuhan bertindak sebagai pemulih. Dipulihkan 2 kali lipat. Intinya sebenarnya adalah bukan kepada pemulihan itu, hasil akhir itu. Tetapi bagaimana kita memiliki kekuatan dan kemampuan di dalam semua peristiwa itu, dan pemahaman yang lengkap tentang adanya Tuhan punya tujuan atas semua peristiwa-peristiwa hidup itu. Di hari yang baru, di minggu ketiga atau keempat ini, mari kita awali bersama dengan Tuhan, bahwa percayalah, dalam semua peristiwa hidup yang kita alami, Tuhan terlibat dan Dia sedang merancang tujuan khusus kepada kita. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengerti kebenaran ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.